Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 1 Samuel 24 ayat 13. Sahabat Iktus, saat orang berbuat jahat, biasanya kita ingin membalas. Mengapa? Sebab kita merasa terganggu, bahkan terluka dengan tindakan jahat itu. Jika kita membalas, maka kita merasakan kepuasan. Benarkah demikian? Lalu energi kita terkuras hanya untuk mencari peluang melakukan kejahatan kepadanya, seakan tujuan hidup kita adalah pembalasan. Namun ternyata pembalasan membuahkan pembalasan. Ia melahirkan lingkaran dendam yang tak pernah berhenti. Daud mengalami ancaman yang terus-menerus dari Saul. Saul memang berniat untuk mencari kesempatan untuk melakukan yang jahat terhadap Daud. Ayat 2 dan ayat 3. Tetapi Daud tetap menjaga tangannya bersih dengan tidak melakukan kejahatan apapun terhadap Saul. Meski ada peluang, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru membalasnya dengan kebaikan. Ia mengungkapkan keadaan hatinya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ayat 12a. Bagaimana mungkin Daud tetap bersukacita dan tidak memiliki keinginan untuk membalas kejahatan Saul dengan kejahatan? 1. Memiliki cara pandang yang benar. Daud memiliki cara pandang yang benar. Ayat 7 dan 11. Ia tetap menaruh hormat kepada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ia bukan takut kepada Saul, tetapi ia takut kepada Tuhan yang telah mengurapi Saul. Selain itu, ia memahami bahwa niat jahat dapat menjadi penghalang baginya untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doaku. Mazmur 66 ayat 18. 2. Melakukan tindakan yang benar. Daud melakukan tindakan yang benar. 1 Samuel 24 ayat 8 dan 12. Daud tidak membangun kekuatan massa untuk menyerang Saul, tetapi sebaliknya mencegah orang-orangnya untuk menyerang Saul. Daud tetap menghormati Saul dengan sikap sujud menyembah, ayat 9, dan menyebutnya ayah, ayat 12. Inilah kerendahan hati. Daud tidak mau mengotori tangannya dengan dosa dan pengkhianatan. Ayat 12. 3. Menyerahkan perkaranya pada Tuhan. Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ayat 13 dan 18. Pernyataan Saul kepada Daud adalah pengakuan dari orang yang berniat jahat kepadanya. Hal ini pula yang tergenapi dalam hidup Daud, memperoleh 3 berkat, yaitu kemenangannya atas Saul, menjadi raja, dan keberadaannya kokoh selamanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah niat jahat yang mengintip di dalam hatiku saat ini? Dengan cara apa aku menghadapi niat jahat atau tindakan kejahatan orang terhadapku? Kebaikan apa yang kuperoleh ketika aku membalas kejahatan dengan kebaikan? Tuhan Yesus, aku pun dapat jatuh dalam niat dan tindakan jahat terhadap saudara di sekitarku. Karena itu, tolonglah aku untuk tetap dekat denganmu, karena pikiran yang baik hanya datang darimu. Jaga hatiku untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tidak dikuasai oleh kebencian atau iri hati yang hanya akan mengambil kedamaian dalam batinku. Aku menginginkan hidup dalam kebaikan kepada semua orang, dalam kemurnian karena rasa hormatku kepadamu Tuhan.
kasih-Mu yang lebih besar dari kejahatan manusia, kiranya terefleksi dalam hidupku, sehingga orang lain dapat mengenal-Mu. Amin. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan.